Ini adalah kisah Amir, anak yatim piatu hidup sebatang kara, yang bertemu dengan Nyi Roro Kidul saat bersedih di pesisir pantai selatan Jawa. Kisah ini akan sangat menyentuh hati. Untuk itu tonton kisahnya sampai selesai, agar tidak gagal paham dan mendapatkan intisari dari kisah cerita ini. Selamat menonton. Di sebuah desa kecil yang tenang, diapit oleh bukit hijau dan pantai berpasir putih, hiduplah seorang nenek bernama Mak Ina bersama cucunya, Amir. Amir baru berusia 10 tahun, seorang anak yang ceria meskipun hidupnya penuh ujian. Ia kehilangan kedua orang tuanya saat masih kecil, dan sejak itu Mak Ina menjadi satu-satunya keluarga yang ia miliki. Mak Ina adalah seorang perempuan tua yang tangguh. Tubuhnya mungkin renta, tetapi semangatnya sekuat ombak yang terus menerpa karang. Ia mencari nafkah dengan membuat anyaman keranjang dari daun pandan yang dijual ke pasar di desa tetangga. Sementara itu, Amir membantu dengan membawa keranjang anyaman neneknya ke pasar setiap Sabtu pagi. Di sela-sela keseharian mereka, Amir sering bermain di pantai. Disinilah ia merasa bebas, membangun istana pasir, mengejar kepiting kecil, atau memandangi perahu nelayan yang berlayar di cakrawala. Ia sering berhayal menjadi seorang pelaut, menjelajahi dunia luas dengan perahu kecilnya. Suatu malam, setelah pulang dari pasar, Amir melihat Mak Ina duduk termenung di serambi rumah. Tangan neneknya sibuk menganyam keranjang, tapi pandangannya kosong. Di sudut dapur, hanya ada sekantong kecil beras, cukup untuk makan sehari saja. Amir yang masih anak-anak, meskipun ceria, paham bahwa hidup mereka tak mudah. Ia sering mendengar Mak Ina mengeluh pelan saat menghitung uang hasil jualan. Kadang-kadang, keranjang anyaman mereka tidak laku di pasar. Amir ingin membantu, tapi ia bingung bagaimana caranya. Malam itu, saat berbaring di atas tikar, ia memikirkan sebuah ide. Aku harus melakukan sesuatu. Kalau aku bisa memancing ikan, kita tidak perlu membeli lauk lagi. Bahkan mungkin bisa dijual untuk membeli beras, pikirnya dengan penuh semangat. Keesokan harinya, sebelum fajar menyingsing, Amir mengambil seutas tali bekas dari gudang dan membuat kail sederhana dengan kawat yang ia temukan di jalan. Ia tahu itu bukan alat pancing yang bagus, tapi itu sudah cukup baginya. Ia juga membawa sepotong kecil roti sebagai umpan. Saat matahari mulai mengintip di ufuk timur, Amir berjalan menuju dermaga kecil di tepi pantai. Angin laut yang sejuk menyapu wajahnya, membawa aroma asin khas pantai. Ia memilih tempat di ujung dermaga, duduk dengan kaki menjuntai ke air, lalu mulai melempar kailnya ke laut. Semoga aku dapat ikan besar untuk nenek, bisiknya penuh harap. Amir menunggu dengan sabar, tapi waktu terasa berjalan lambat. Setiap kali ia menarik kailnya, ia hanya menemukan umpan yang hilang, mungkin dimakan ikan kecil yang terlalu gesit untuk tertangkap. Ia mencoba lagi dan lagi, tapi tetap tidak ada hasil. Matahari sudah semakin tinggi, dan perutnya mulai keroncongan. Ia hanya membawa sepotong roti kecil, yang kini sudah habis dijadikan umpan. Beberapa nelayan yang lewat di perahu mereka sempat melambaikan tangan, tapi Amir terlalu malu untuk meminta bantuan. Akhirnya, menjelang siang, Amir menyerah. Dengan langkah lesu, ia kembali ke rumah tanpa membawa hasil apapun. Rasa kecewa dan sedih menyelimuti hatinya. Ia merasa telah mengecewakan neneknya. Ketika sampai di rumah, Mak Ina sudah menunggunya di serambi. Ia langsung tahu dari wajah cucunya bahwa usahanya hari itu tidak berhasil. "Amir, kau memancingnya?" tanya Mak Ina lembut. Amir mengangguk pelan, air matanya mulai menggenang. "Aku cuma ingin membantu, Nek, supaya kita bisa makan lebih enak. Tapi aku gagal. Aku nggak bisa dapat ikan." Mak Ina tersenyum dan menarik Amir ke dalam pelukannya. "Nak, usahamu saja sudah lebih dari cukup untuk membuat nenek bangga. Kita akan mencari jalan lain, bersama-sama. Jangan menyerah, ya?" Keesokan harinya, Amir bangun lebih awal. Meski rasa kecewa masih membayangi hatinya, tekadnya tetap bulat untuk membantu nenek. Ia kembali mengambil alat pancing sederhana yang sama dan berjalan menuju pantai. Mentari pagi mulai memancar, memantulkan warna keemasan di atas air laut. Kali ini,
Amir memilih tempat yang berbeda, di dekat karang yang sering dilihatnya saat bermain. Ia melempar kail dengan harapan baru. Namun, seperti kemarin, tidak ada satupun ikan yang tertangkap. Berkali-kali umpan habis dimakan ikan kecil, dan berkali-kali pula Amir menarik kail dengan tangan kosong. Menjelang siang, Amir duduk termenung di tepi pantai. Matanya memandang jauh ke laut lepas. "Kenapa begitu sulit, ya? Aku cuma ingin membantu nenek," gumamnya dengan suara pelan. Saat itu, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Air laut yang tadinya tenang mulai beriak. Dari tengah laut, muncul sosok perempuan cantik yang mengenakan kebaya hijau. Di atas kepalanya, tersemat mahkota kecil yang bersinar lembut. Perempuan itu berjalan di atas air dengan langkah anggun, seperti melayang. Amir yang melihatnya tertegun, tetapi rasa penasarannya lebih besar daripada rasa takutnya. Ketika perempuan itu semakin mendekat, Amir berdiri dan bertanya dengan polos, "Ibu siapa? Dari mana datangnya?" Perempuan itu tersenyum lembut. Suaranya merdu seperti angin yang berbisik di antara daun-daun kelapa. "Aku berasal dari tempat yang jauh, Nak. Tapi aku melihat hatimu yang tulus dan kerja kerasmu. Kenapa kau tampak begitu sedih?" Amir tidak ragu-ragu untuk menceritakan segalanya. Dengan suara penuh emosi, ia bercerita tentang Mak Ina, kehidupan mereka yang serba kekurangan, dan usahanya untuk memancing ikan agar bisa membantu neneknya. Ia juga bercerita tentang rasa kecewanya karena tidak berhasil menangkap satu ekor ikan pun. Perempuan itu mendengarkan dengan penuh perhatian, matanya memancarkan kelembutan. "Kau anak yang baik, Amir. Hati yang tulus seperti milikmu jarang sekali ditemukan. Jangan pernah merasa sendiri lagi. Mulai sekarang, anggap saja aku ini ibumu," katanya dengan suara lembut. Tiba-tiba, perempuan itu mengangkat tangannya ke arah laut. Dalam sekejap, air laut mulai bergejolak. Amir melihat sesuatu yang luar biasa. Ikan-ikan dari berbagai jenis mulai bermunculan, melompat-lompat ke arah pantai. Jumlahnya sangat banyak, hingga pantai yang tadinya kosong kini dipenuhi ikan yang segar dan mengkilap. Amir ternganga melihatnya. Ini semua untukku, Ibu?" tanyanya tak percaya. Perempuan itu mengangguk. "Iya, Nak. Bawalah ini ke pasar, dan gunakan hasilnya untuk membantu nenekmu. Tapi ingat, ini bukan hanya tentang rezeki. Ini juga tentang hati yang tulus dan keberanian untuk terus berusaha. Jika kau butuh bantuanku lagi, sebut saja namaku 3 kali, Nyi Roro Kidul. Aku akan datang." Amir tersenyum lebar, hatinya penuh rasa syukur. "Terima kasih, Ibu. Aku tidak akan melupakan ini." Amir pulang dengan senyum lebar di wajahnya. Keranjang yang ia bawa penuh dengan ikan segar dari pantai, bersinar keperakan di bawah sinar matahari. Sesampainya di rumah, ia langsung memanggil Mak Ina yang sedang duduk di dapur. "Nek, lihat ini," seru Amir dengan semangat. Mak Ina tertegun melihat cucunya membawa begitu banyak ikan. "Ya ampun, Amir. Dari mana kau dapat ikan sebanyak ini? Apa kau benar-benar menangkapnya sendiri?" tanya Mak Ina, setengah tak percaya. Amir mengangguk, meskipun ia ragu untuk menceritakan tentang Nyi Roro Kidul. "Iya, Nek. Aku memancing lagi pagi ini, dan ya, aku beruntung hari ini," jawabnya singkat, dengan senyum malu-malu. Mak Ina memeluk Amir erat-erat. "Alhamdulillah, Amir. Kau sungguh anak yang luar biasa. Mari kita segera bawa ini ke pasar. Hasilnya bisa kita gunakan untuk membeli beras dan kebutuhan lainnya." Dengan keranjang penuh ikan di tangan, Mak Ina dan Amir berjalan bersama menuju pasar desa. Sesampainya di sana, para pedagang dan pembeli langsung memperhatikan ikan-ikan segar yang mereka bawa. "Ikan segar, ikan segar. Lihat ini, baru saja ditangkap," seru Mak Ina dengan suara riang. Dalam waktu singkat, orang-orang mulai berdatangan, mengagumi ikan-ikan yang tampak sangat segar dan besar. "Berapa harganya, Mak Ina?" "Saya ambil 2 ekor. Ini besar sekali, seperti baru diangkat dari laut." Mak Ina dan Amir sibuk melayani pembeli.
Hasil penjualan hari itu sangat memuaskan, hampir semua ikan terjual habis. Setelah menghitung uang hasil jualan, Mak Ina tersenyum lebar. Amir, ini cukup untuk membeli beras, lauk, dan kebutuhan lainnya. Bahkan ada lebih, katanya penuh syukur. Setelah berbelanja kebutuhan pokok, Mak Ina dan Amir masih memiliki sisa uang. Dalam perjalanan pulang, mereka melewati masjid desa yang sederhana. Amir, yang selalu diajarkan untuk berbagi oleh Mak Ina, berkata, "Nek, bagaimana kalau kita sisihkan sebagian uang ini untuk masjid, supaya bisa membantu yang lain juga?" Mak Ina tersenyum bangga mendengar usulan cucunya. "Kau benar, Amir. Rezeki ini adalah berkah, dan sudah seharusnya kita berbagi. Mari kita mampir ke masjid." Mereka bertemu dengan penjaga masjid dan menyerahkan sebagian hasil penjualan ikan sebagai sedekah. "Semoga ini bermanfaat untuk masjid dan orang-orang yang membutuhkan," kata Mak Ina dengan tulus. Penjaga masjid mengucapkan terima kasih, mendoakan keberkahan bagi Mak Ina dan Amir. Hati mereka terasa ringan dan penuh kebahagiaan saat berjalan pulang ke rumah. Malam itu, setelah makan malam sederhana dengan nasi dan lauk dari pasar, Amir duduk di serambi sambil memandang langit. Ia mengingat pesan Nyi Roro Kidul. "Kalau aku butuh bantuan, aku tinggal memanggilnya," pikir Amir. Tapi di hatinya, ia tahu bahwa bantuan itu adalah anugerah, dan ia harus terus berusaha dengan tekadnya sendiri. Mak Ina menghampirinya dan duduk di sampingnya. "Amir, nenek bangga padamu. Kau telah bekerja keras untuk membantu kita. Tuhan pasti melihat kebaikan hatimu," katanya sambil mengelus rambut Amir. Amir tersenyum, tapi ia tetap menyimpan kisah pertemuannya dengan Nyi Roro Kidul sebagai rahasia. Ia merasa suatu hari nanti, ia mungkin akan membutuhkan bantuan lagi, bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk orang lain yang membutuhkan. Keesokan paginya, dengan membawa keranjang dan alat pancingnya, Amir berjalan menuju pantai. Namun, kali ini ia membawa sesuatu yang istimewa, sebungkus kecil kue hasil buatan Mak Ina. Ia berpikir untuk memberikan kue itu kepada Nyi Roro Kidul sebagai bentuk terima kasih atas bantuan yang diberikan sebelumnya. Setelah melempar kail ke laut, Amir duduk di atas pasir, memandang cakrawala sambil menunggu keajaiban. Tak lama, air laut yang tenang mulai beriak lagi, dan sosok Nyi Roro Kidul muncul seperti sebelumnya, dengan kebaya hijaunya yang mempesona. "Ibu, aku membawa sesuatu untukmu," seru Amir dengan ceria, memperlihatkan bungkusan kecil berisi kue. Nyi Roro Kidul tersenyum lembut. "Amir, kau anak yang baik. Terima kasih atas pemberianmu," katanya sambil menerima kue itu. Mereka duduk bersama di tepi pantai, berbicara tentang kehidupan Amir, tentang neneknya yang semakin tua dan sakit-sakitan, serta kekhawatiran Amir akan masa depan mereka. "Aku hanya ingin membuat nenek bahagia, Bu. Dia sudah banyak berkorban untukku," kata Amir dengan mata berkaca-kaca. Nyi Roro Kidul mengangguk, memegang pundak Amir dengan lembut. "Amir, kau anak yang kuat. Selama hatimu tetap tulus, kau akan menemukan jalan meskipun penuh rintangan. Dan ingat, aku akan selalu ada untukmu." Setelah berbincang, Nyi Roro Kidul kembali ke laut, tapi tidak sebelum memberikan hadiah lain kepada Amir, ikan-ikan segar yang berlimpah di sekitar kailnya. Dengan penuh rasa syukur, Amir membawa hasil tangkapan itu pulang. Ketika Amir tiba di rumah dengan ikan-ikan segar, ia menemukan Mak Ina terbaring di atas tikar. Wajah neneknya tampak pucat, dan napasnya terdengar berat. "Nek, aku pulang. Lihat, aku dapat ikan banyak lagi," kata Amir, mencoba tersenyum meski hatinya gelisah melihat kondisi neneknya. Mak Ina membuka matanya perlahan dan tersenyum lemah. "Amir, kau sungguh anak yang luar biasa. Nenek bangga padamu," katanya dengan suara pelan. Amir duduk di sampingnya, menggenggam tangan neneknya erat-erat. Malam itu, Amir tidak tidur, menjaga neneknya yang semakin lemah. Saat fajar mulai menyingsing, Mak Ina memanggil Amir dengan suara yang hampir tak terdengar. "Amir, ingat selalu pesan nenek. Tetaplah menjadi anak yang baik, dan jangan pernah kehilangan harapan." Air mata Amir mengalir deras.
Nek, jangan pergi. Aku masih butuh nenek. Aku tidak punya siapa-siapa lagi. Isaknya memeluk tubuh neneknya yang semakin dingin. Saat matahari terbit, Mak Ina mengembuskan napas terakhirnya dengan senyuman di wajahnya. Amir memeluk neneknya erat-erat, menangis sejadi-jadinya. Dunia Amir terasa hampa, satu-satunya keluarga yang ia miliki kini telah pergi untuk selamanya. Berita tentang meninggalnya Mak Ina segera menyebar ke seluruh desa. Warga berdatangan ke rumah kecil mereka, membawa makanan dan membantu mengurus jenazah Mak Ina. Suasana duka menyelimuti rumah itu. Tetangga-tetangga yang peduli membantu Amir menyiapkan pemakaman. Amir, kau anak yang kuat. Kami semua di sini untukmu, kata Pak Rahmat, tetangga yang selama ini sering membeli keranjang buatan Mak Ina. Namun, meskipun banyak orang di sekelilingnya, Amir merasa sangat kesepian. Setelah pemakaman selesai, ia kembali ke rumah kecil itu seorang diri. Rumah yang dulu penuh dengan suara lembut Mak Ina kini terasa sunyi. Hari-hari berikutnya, Amir mencoba menjalani hidupnya sendiri. Ia masih pergi ke pantai untuk memancing, seperti yang diajarkan oleh neneknya. Namun, setiap kali pulang, hatinya terasa berat karena tidak ada lagi senyum nenek yang menyambutnya di depan pintu. Amir sering duduk di serambi rumah, memandang langit malam sambil berbicara dalam hati kepada neneknya. Nek, aku akan mencoba menjadi anak yang kuat, seperti yang nenek inginkan. Tapi aku rindu nenek. Namun, meski berat, Amir tidak pernah melupakan pesan Mak Ina untuk tetap berusaha dan berbagi. Ia terus menyisihkan sebagian hasil penjualan ikannya untuk disumbangkan ke masjid, seperti yang biasa ia lakukan bersama neneknya. Malam itu, ketika rasa kesepian dan kehilangan terasa begitu kuat, Amir memutuskan untuk kembali ke pantai. Dengan langkah pelan, ia berjalan melewati pasir dingin yang diterangi sinar bulan. Berdiri di tepi air, ia memejamkan mata dan memanggil nama yang sudah lama ia simpan dalam hatinya. Nyi Roro Kidul, Nyi Roro Kidul, Nyi Roro Kidul. Air laut yang tenang mulai beriak, seperti sebelumnya. Sosok Nyi Roro Kidul muncul dari kejauhan, berjalan di atas air dengan keanggunan yang memukau. Senyumnya yang lembut memberi Amir rasa damai, seolah-olah seorang ibu tengah menyambut anaknya. Ada apa, Amir? Kenapa kau memanggilku? Tanya Nyi Roro Kidul dengan penuh perhatian. Amir tak kuasa menahan air matanya. Nenek sudah pergi. Aku merasa sendiri dan bingung harus bagaimana. Aku takut tidak bisa menjalani hidup tanpa beliau. Nyi Roro Kidul mendekat, memegang tangan Amir dengan hangat. Amir, kehilangan adalah bagian dari hidup, tapi itu tidak berarti kau sendirian. Nenekmu mungkin sudah tiada, tapi semangat dan ajarannya tetap hidup dalam dirimu. Kau anak yang kuat, Amir. Kau mampu menjalani hidupmu dan bahkan membantu orang-orang di sekitarmu. Amir mengangguk pelan, menyerap setiap kata. Tapi aku merasa kecil, Bu. Aku hanya seorang anak yatim piatu, apa yang bisa kulakukan? Amir, Nyi Roro Kidul tersenyum, kau memiliki keahlian yang besar. Laut adalah sahabatmu, dan ikan-ikan di dalamnya adalah berkah. Gunakan kemampuanmu untuk membawa perubahan, bukan hanya untuk dirimu, tapi juga untuk desamu. Kata-kata Nyi Roro Kidul memberikan Amir kekuatan baru. Ia kembali ke rumah dengan hati yang lebih ringan. Hari-hari berikutnya, ia mulai melatih dirinya untuk menjadi pemancing yang lebih handal. Ia mempelajari cara membaca arus, mengetahui tempat-tempat di mana ikan berkumpul, dan merakit alat pancing yang lebih baik. Ketika Amir sudah cukup percaya diri, ia mulai mengajak beberapa pemuda desa untuk ikut melaut bersamanya. Mereka awalnya ragu, tetapi melihat semangat dan ketekunan Amir, mereka setuju untuk mencoba. Laut ini bukan hanya untukku, tapi untuk kita semua, kata Amir kepada mereka. Kalau kita bekerja sama, kita bisa mendapatkan hasil yang lebih besar. Usaha Amir membuahkan hasil. Setiap kali mereka melaut, tangkapan mereka selalu melimpah.
Ikan-ikan segar yang mereka bawa pulang tidak hanya memenuhi kebutuhan mereka sendiri, tetapi juga bisa dijual ke pasar dengan harga yang baik. Perekonomian desa mulai membaik. Warga desa yang sebelumnya hidup pas-pasan kini memiliki penghasilan tambahan. Mereka bahkan mulai memperbaiki rumah-rumah mereka, membangun sekolah kecil untuk anak-anak, dan menyumbang lebih banyak untuk masjid. "Amir, kau telah membawa perubahan besar untuk desa ini," kata Pak Rahmat, salah satu tetua desa. "Kami semua sangat bangga padamu." Amir tersenyum, tetapi hatinya tetap rendah hati. "Ini semua berkat bantuan kalian juga. Kita kuat karena bekerja bersama." Kini Amir telah menjadi pemuda dewasa yang dihormati di desanya. Meskipun hidupnya pernah penuh dengan cobaan, ia berhasil bangkit dan memberikan pengaruh positif bagi orang-orang di sekitarnya. Namun, ia tidak pernah melupakan Nyi Roro Kidul. Setiap kali ia melaut, ia selalu menyempatkan diri untuk berdoa di tepi pantai, mengucapkan terima kasih kepada sang penjaga laut yang telah memberinya kekuatan dan dukungan. Desa kecil itu pun semakin makmur, dan Amir, dengan semangat juangnya yang luar biasa, menjadi inspirasi bagi semua orang. Amir menyadari bahwa berkah dari laut bukanlah sesuatu yang bisa diambil begitu saja tanpa tanggung jawab. Dengan pengalamannya sebagai pemancing, ia mulai mengajarkan anak-anak muda di desa tentang pentingnya menjaga kelestarian laut. Ia mengadakan pertemuan di masjid dan di pantai, menjelaskan bagaimana mereka bisa memanfaatkan laut secara bijak. Kita tidak boleh menangkap ikan secara berlebihan atau merusak terumbu karang. Laut ini adalah rumah kita, dan kita harus merawatnya agar anak-anak kita nanti juga bisa merasakan berkahnya, kata Amir di depan kelompok anak muda yang berkumpul. Amir mengajari mereka cara membuat alat tangkap yang ramah lingkungan dan menanam pohon bakau di sepanjang pantai untuk mencegah abrasi. Usahanya mulai membuahkan hasil. Warga desa semakin peduli pada laut, dan ikan-ikan pun semakin melimpah karena ekosistem yang terjaga. Di tengah kesibukannya mengurus desa dan melaut, Amir mulai dekat dengan seorang perempuan cantik bernama Salma, anak Pak Kades. Salma dikenal sebagai perempuan yang cerdas dan ramah. Ia sering ikut membantu Amir dalam mengajarkan anak-anak tentang pentingnya menjaga lingkungan. "Amir, aku kagum dengan usahamu untuk desa ini," kata Salma suatu hari, sambil memandang Amir yang sedang mengajari anak-anak menanam pohon bakau. Amir tersenyum, sedikit malu. "Aku hanya melakukan apa yang bisa aku lakukan, Salma. Semua ini untuk desa kita." Seiring waktu, hubungan mereka semakin dekat. Mereka saling mendukung dan berbagi mimpi untuk masa depan desa. Dengan restu dari Pak Kades, Amir dan Salma akhirnya menikah dalam sebuah acara sederhana namun penuh kebahagiaan di desa. Pernikahan Amir dan Salma membawa kebahagiaan baru dalam hidup Amir. Mereka membangun keluarga kecil yang harmonis di rumah yang kini telah direnovasi. Tak lama setelah menikah, mereka dikaruniai 2 anak yang lucu, seorang anak laki-laki bernama Raffi dan seorang anak perempuan bernama Aisyah. Amir merasa hidupnya kini sempurna. Dari seorang anak yatim piatu yang kehilangan segalanya, ia tumbuh menjadi seorang pemimpin yang dihormati di desa, suami yang setia, dan ayah yang penuh kasih. Meskipun hidupnya kini dipenuhi kebahagiaan, Amir tidak pernah melupakan laut, sahabat setianya yang telah memberinya kekuatan dan rezeki. Setiap minggu, ia masih meluangkan waktu untuk melaut, tidak hanya untuk menangkap ikan, tetapi juga untuk memastikan bahwa laut tetap terjaga. Sesekali, ia berdiri di tepi pantai, memandang cakrawala, dan memikirkan Nyi Roro Kidul. "Terima kasih, Ibu, untuk segalanya," bisiknya pelan. Dengan hati yang penuh syukur, Amir melanjutkan hidupnya, memastikan bahwa berkah yang ia terima juga dirasakan oleh seluruh desa. Hidup Amir kini adalah cerita tentang harapan, kerja keras, dan cinta. Dari seorang anak kecil yang merasa kehilangan segalanya, ia menjadi seseorang yang membawa perubahan besar untuk dirinya, keluarganya, dan desanya. Cerita Amir selesai, tetapi semangatnya untuk menjaga laut dan mencintai desanya akan terus hidup, menjadi inspirasi bagi generasi berikutnya.